saya akan berbagi tentang satu firman Tuhan yang saya beri judul keteladanan lebih berharga dari 1.000.000 kata. Ya, judulnya kayak puisi, bagus sekali, saudara ya. Keteladanan lebih berharga dari 1.000.000 kata. Mari kita akan baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-17a dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Nah, 2 ayat yang kita baca ini merupakan surat daripada Rasul Paulus, saudara. Perhatikan sekali lagi ayat ini. Jadilah pengikutku. Kemudian ikutilah teladanku. Buat seorang pendeta, pembicara seperti saya lebih gampang begini. Ikutilah apa yang saya khotbahkan. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Dan taatilah, maka engkau akan berbahagia. Tapi Rasul Paulus tidak bilang begitu, saudara. Jadilah pengikutku. Ikutilah teladanku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saya ini gundul, saudara. Nggak ada rambutnya. Kemudian kalau saya kemana-mana menjual obat penumbuh rambut, saudara. Orang akan ketawa di dalam hatinya. Ini orang nggak tahu diri, ya kan? Cuman ngomong aja, nggak ngaca. Rambutnya aja nggak ada, kok jual obat penumbuh rumput. Ada berapa banyak orang Kristen hari ini yang menjadi bahan ketawaan. Mengapa? Karena dia cuman pandai berkata-kata, tetapi tidak melakukannya. Alkitab bilang bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, bukan omong doa, tapi kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam kitab Matius, saudara, satu kali Yesus menyampaikan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan diselamatkan, melainkan mereka yang melakukan kehendakku. Kemudian ada orang-orang yang berkata, aku ini pendeta, aku ini hamba Tuhan, aku ini gembala sidang, ya. Aku ini mengadakan mujizat demi nama Yesus. Aku bernubuat demi nama Yesus. Dan maaf, Tuhan Yesus bilang begini, kamu siapa? Ya kan, aku enggak kenal kamu, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka itu Rasul Paulus berani berkata, ikutilah aku. Jadilah teladan seperti aku ini. Ikutilah teladanku. Maka itu melalui apa yang saya sampaikan, biarlah ini mau menjadi semangat buat setiap kita. Alangkah mudahnya buat kita berkata begini, don't follow me, follow Jesus. Ya, saya sudah siapkan itu PowerPoint-nya, mungkin tolong multimedia bisa sampaikan. Ya, jadi gampang banget, saudara. Jangan ikut aku, tapi ikut Yesus. Sebab aku ini masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Aku manusia yang tidak sempurna. Kalau kita terus berpedoman seperti ini, maka kita nggak akan pernah menjadi orang Kristen yang berkualitas. Seharusnya kita berani berkata seperti ada yang di sebelah kanan ini, yang ditulis oleh Rasul Paulus, follow me, ya, ikuti aku seperti aku mengikuti Kristus. Maka itu saya berharap nanti setelah firman Tuhan ini selesai disampaikan, setiap kita memiliki paradigma berubah, cara berpikir yang berubah, sehingga kita berani berkata kepada istri kita berani berkata kepada anggota keluarga kita berani berkata kepada orang tua kita berani berkata di tempat di mana kita bekerja, kita berani berkata di komunitas di mana Tuhan tempatkan kita, baik di gereja maupun di lingkungan. Kita berani berkata, ikutilah teladanku.
ikutilah teladanku, bukan telatanku, ya kan? Sekarang udah kebaktian ada di virtual, kita dimanja, ibadah di Zoom, ya kan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita ini semakin giat melakukannya, kata Rasul Paulus, yaitu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Seharusnya kita ini menjadi teladan juga di dalam beribadah, sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, teladan yang baik adalah khotbah yang baik. Sekali lagi, teladan yang baik adalah khotbah yang baik. Karakter bukan diajarkan lewat teori dan nasihat, tetapi karakter diajarkan lewat keteladanan dengan contoh nyata. Saya pernah ketemu dengan seorang suami, dia bilang kepada anak-anaknya, dengar ya nak, apa yang papa ajarkan, dengar nasihat papa. Jangan lihat papa ini sudah karatan, tapi sekarang papa mau ngajarin kamu. Itu saudara, orang saudara akan menjadi bahan ketawaan. Action speak louder than word. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita ini jangan cuma omong doang saja, tapi mari biarlah kehidupan kekristenan kita ini benar-benar menjadi teladan, saudara, melalui perbuatan yang nyata dalam kehidupan ini. Seorang tokoh gereja, dia berkata begini, dalam penginjilan, bila mana perlu, pergunakan kata-kata. Artinya apa? Kata-kata tidak terlalu diperlukan. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, kalau satu orang diselamatkan, maka seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Saya mengamenkan, saudara, ayat firman Tuhan itu. Maka itu begitu saya suami istri percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, puji Tuhan, hampir 100%, almost hampir 100%, keluarga saya maupun keluarga istri saya, mereka diselamatkan, saudara. Mereka percaya kepada Yesus. Bukan karena kami berkata-kata, tetapi mereka melihat keteladanan. Mereka melihat apa yang dikerjakan oleh kami suami istri, baik di dalam keluarga maupun di dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis. Sekali lagi, teladan yang baik itu merupakan khotbah yang baik. Maka itu pertanyaannya, mengapa kalau kok masih ada anggota keluarga kita tidak percaya kepada Tuhan? Jangan-jangan hidup kita tidak menjadi teladan. Nah, Mark Twain, saudara, seorang filosof, dia berkata begini, 2 hari yang paling penting yang terjadi dalam hidup kita adalah hari ketika kita dilahirkan dan hari di saat kita menyadari mengapa kita dilahirkan. Ya, jadi Mark Twain berkata ada 2 hari yang paling penting, yaitu yang pertama ketika kita dilahirkan di atas muka bumi ini, dan yang kedua ketika kita menyadari mengapa kita dilahirkan. Banyak orang tidak menyadari mengapa mereka dilahirkan. Tema tahun ini adalah influence. Bagaimana hidup kita menjadi garam. Hidup kita memberikan rasa yang sedap. Hidup kita memberikan dampak yang baik dan positif. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian mengapa kita dilahirkan. Hidup kita itu harus memberikan berkat, hidup kita itu harus menjadi berkat, dan hidup kita itu harus menjadi teladan. Sehingga kalau orang melihat kita, mereka itu akan melihat Kristus. Hal yang pertama yang Rasul Paulus mau sampaikan, yaitu menjadi teladan ketika menghadapi kesukaran. Menjadi teladan ketika menghadapi kesukaran. Dari 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela.
Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya lebih seru lagi, saudara. Ya, selama kita hidup di muka bumi ini, kita akan menghadapi yang namanya great problem, saudara. Akan menghadapi banyak kesukaran, akan menghadapi banyak hal-hal yang berat. Dikatakan kita juga akan mengalami banyak, saudara, trouble-trouble yang lain, saudara. Tetapi Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, dia meniru Yesus, saudara. Maka itu ketika Rasul Paulus meniru Yesus, maka itu Rasul Paulus berani berkata kepada orang yang lain, ikutilah aku, ya, ikutilah teladanku. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang yang bilang begini, kalau saya, Pak, saya itu cuman beda sedikit sama Yesus, ya. Cuman bedanya sedikit, ya. Kalau Yesus itu sedikit-sedikit berdoa, saya sedikit berdoa. Kalau Yesus itu sedikit-sedikit mengampuni, saya ini sedikit mengampuni. Nah, bedanya kan cuman sedikit. Kalau Yesus sedikit-sedikit berdoa, saya sedikit berdoa. Nah, ini yang kita nggak boleh seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita ini harus serupa dengan Kristus. Nah, kembali kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus itu meneladani Kristus. Sehingga apa? Ketika Rasul Paulus diproses, ketika Rasul Paulus dimasukkan di dalam penjara, ketika Rasul Paulus menanggung banyak penderitaan, kesesakan, kesukaran, dan lain sebagainya, Rasul Paulus tidak protes, saudara. Ya, sekali lagi, Rasul Paulus tidak protes. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita diproses, dilarang keras protes. Kalau kita protes, maka tidak akan ada yang namanya progres. Ya, jadi waktu diproses, dilarang protes supaya kita mengalami progres. Seperti Tuhan Yesus waktu diproses, dia tidak protes, saudara, sehingga mengalami progres. Kita lihat bagaimana Yesus Tuhan diproses sedemikian rupa, bahkan dikatakan di dalam Alkitab, dia taat diproses sampai pada kematiannya. Dan ingat, setelah salib itu selesai, proses itu selesai, di situ ada kemuliaan untuk selama-lamanya. Rasul Paulus, waktu diproses, dia sama sekali tidak ngomel. Dia nggak bersungut-sungut. Bahkan kalau kita baca beberapa suratnya, saudara, salah satunya yang terkenal, Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan surat itu ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Hari Kamis kemarin bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Nawawi. Beliau bilang begini, ya, waktu beliau mengalami sesuatu tekanan yang berat, akhirnya beliau secara tidak sengaja membaca sebuah tulisan yang ada di truk itu, tulisannya jalani, jalani, ya, nikmati, nikmati, dan kemudian syukuri, syukuri, ya. Jadi kalau diproses jangan protes. Kalau protes nggak ada progres. 600.000 laki-laki, Bapak Ibu sekalian, itu 600.000 laki-laki dewasa, Tuhan bawa keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian Kanaan, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ya, hitung-hitung katanya kira-kira sekitar ada 2 juta sampai 3 juta orang. Dan mereka, Bapak Ibu sekalian, ketika mau dimasukkan ke tanah Kanaan, dipindah dari Mesir, dari perbudakan untuk masuk tanah Kanaan, mereka mengalami proses di dalam perjalanan. Waktu mengalami proses, mereka protes. Protes, saudara. Karena mereka protes, tidak mau diproses, akhirnya itu semua yang keluar dari Mesir dibinasakan. Ya, Tuhan itu mau membina kita. Kalau kita nggak mau dibina, maka kita pasti
dibinasakan. Mengapa? Karena Tuhan suka dengan yang namanya kualitas. Nah, orang Israel, mengapa dia protes waktu diproses? Karena mereka berpikir, mereka punya cara pandang yang salah tentang Tuhan. Mereka bilang begini, karena Allah membenci kita, maka kita ngalami masalah, ngalami proses, ngalami hal yang tidak baik. Nah, pertanyaannya, apakah benar Tuhan itu membenci orang-orang Israel? Jawabannya, tidak. Apalagi hari ini. Hari ini kita yang percaya kepada Yesus, Bapa itu sudah mengorbankan Yesus. Yesus itu mati di atas kayu salib. Itu merupakan bukti cintanya Tuhan kepada kita. Maka itu ketika kita mengalami proses, jangan pernah ngomel, jangan pernah protes. Karena kalau kita bertekun di dalam proses ini, maka percayalah, kita akan mengalami kemuliaan. Tahun ini, saudara, kita ulang tahun yang pertama dengan COVID-19. Ya, banyak hal yang terjadi, proses terjadi dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, hidup berkeluarga, maupun mereka yang hidup sebagai bujangan, semuanya diproses, saudara. Maka itu waktu proses ini jangan ada yang protes. Sebab kalau kita tidak protes, saudara, maka setelah itu kita akan mengalami kemuliaan. Contoh, Yusuf, saudara. Yusuf itu dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, Yusuf itu dijual sebagai budak, sebagai hamba. Tidak ada harga dirinya, direndahkan. Kemudian di rumah Potifar, Yusuf itu difitnah, saudara. Sehingga dia harus dimasukkan di dalam penjara. Tetapi kita tidak pernah membaca bahwa Yusuf ngomel, Yusuf protes dengan proses itu. Akibatnya apa? Kita tahu, saudara, endingnya. Yaitu Yusuf diangkat oleh Tuhan, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir itu. Saya percaya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahan di dalam proses yang hari ini, mungkin proses itu dalam hubungan suami istri, di dalam keluarga rumah tangga kita. Kita diproses oleh Tuhan di dalam pekerjaan kita. Tuhan memproses kita di dalam pelayanan kita. Bahkan dimanapun kita berada, Tuhan sedang memproses kita. Percayalah bahwa seperti tanah liat di tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kita di tangan Tuhan. Tukang periuk itu, saudara, kalau lihat bejana yang sudah dibuat itu kurang bagus, maka periuk itu diremukkan, dihancurkan dan dibentuk kembali supaya apa? Menjadi periuk yang indah. Demikian juga kalau kita punya anak, anak kita hajar, anak kita didik, anak kita disiplin, bukan karena kita benci kepada anak-anak kita, tetapi agar anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Tuhan memproses setiap umatnya, bukan karena dia tidak sayang, tapi dia mau agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Itu pesan Tuhan yang pertama. Mari Bapak Ibu sekalian menjadi teladan kita ketika menghadapi kesukaran, ketika diproses. Kalau ketika kita diproses, kita keluar dari proses itu, saudara. Orang dunia juga begitu. Orang tidak mengenal Tuhan, itu begitu, saudara. Kita sudah melarikan diri dari Indonesia ke Amerika, maaf, yang melarikan diri, ya kan? Mari, kalau kita sudah sampai di Amerika setelah kita melarikan diri dari Indonesia, jangan hindari proses yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau kita hindari proses itu, saudara, katanya orang Surabaya sakit kabeh, saudara, ya kan? Kita akan sakit. Kenapa? Karena kita akan diremukkan kembali. Yang kedua, Rasul Paulus berkata begini, mari kita harus menjadi teladan di dalam kehidupan doa. Ya, Rasul Paulus meniru Yesus. Yesus itu sukanya berdoa. Maka itu Rasul Paulus dia suka berdoa. Kalau kita melihat tulisan-tulisannya,
Maka Rasul Paulus di penjara, dia berdoa, dia menyanyi, saudara. Dia sedikit-sedikit berdoa, dikatakan pagi dia berdoa, siang dia berdoa, malam dia berdoa. Satu kali pemilik CNN, saudara, Mr. Ted siapa, begitu saudara, dia menulis satu statement, saudara. Statementnya bilang begini, apa itu orang Kristen, ya kan? Orang Kristen itu, agama Kristen itu hanya untuk orang-orang lemah, hanya untuk orang-orang yang tidak berdaya. Itu tulisan, saudara, kemudian sempat heboh. Dan kemudian, saudara, pendiri CNN ini menyesal, kemudian dia mencabut tulisan itu. Nah, sebetulnya, saudara, memang kekristenan, itu apa yang disampaikan oleh pendiri CNN itu benar, saudara. Jadi kekristenan itu hanya untuk orang-orang lemah. Maka itu kalau orang-orang itu merasa dirinya lemah, dia suka berdoa. Maka itu saya sangat kagum kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak suka berdoa. Ya kan? Kenapa? Karena Bapak Ibu yang tidak suka berdoa itu adalah orang-orang hebat. Orang-orang kuat, saudara. Yang suka berdoa justru orang-orang yang lemah seperti Yesus. Dia merasa, saudara, dirinya nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan, maka dia suka berdoa. Rasul Paulus, ya kan? Dia suka berdoa meskipun dia pinter, dia merasa dia nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, maka dia suka berdoa. Saya juga menaruh hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang begitu jujur merasa dirinya lemah, sehingga setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu, hari Senin sampai hari Sabtu itu rajin banget di doa fajar, ya. Maaf Bapak Ibu, setiap doa fajar ini diam-diam kami catat tuh nama Bapak Ibu yang ikut doa fajar dan kami absen, saudara, ya. Ada kurang lebih 50 orang yang sudah datang di doa fajar, ya. Puji Tuhan, saudara. Dan kemudian yang rutin datang di dalam doa fajar itu sekarang sudah rata-rata setiap pagi dari Senin sampai dengan hari Sabtu itu sudah rata-rata 32 orang. Maaf kata sekali lagi, Bapak Ibu yang rajin di doa fajar itu adalah orang-orang lemah, ya. Sekali lagi adalah orang-orang lemah, ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu datang ke alamat yang benar. Yang tidak suka doa itu apa? Itu adalah orang-orang hebat, orang-orang kuat, yang kata firman Tuhan, dikatakan di dalam kitab Yohanes, tanpa Tuhan, aku ini nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan itu, aku nothing. Maka itu Bapak Ibu yang suka didatang di dalam doa fajar, itu sedang menerapkan yang dikatakan Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka itu satu hal yang saya sangat yakin. Bapak Ibu yang rajin mengandalkan Tuhan, seperti handphone ini, saudara, itu selalu dicolok ke sumber listriknya, maka handphone itu bisa berfungsi secara maksimal. Saya percaya Bapak Ibu yang sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit mengandalkan Tuhan, tahun 2021, pasti Tuhan angkat kehidupan Bapak Ibu lebih daripada yang lain-lainnya, bahkan lebih daripada waktu-waktu yang lampau. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, itu sesuatu sedang terjadi di alam roh. Dan itu akan termanifestasi di alam nyata. Maka itu Rasul Paulus menuliskannya di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23, 26, ayat 23, setelah mereka dicambuk dengan hebat, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Karena perintah itu, kepala penjara itu menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam dan membelenggu kaki mereka pada balok. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan yang lainnya pun sedang mendengarkan mereka bernyanyi. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali, sampai pondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun
terlepas. Ya, dari ayat-ayat ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus dan Silas, saudara, mereka di tengah-tengah situasi tidak baik, mereka berdoa. Nah, saya melihat hal-hal yang aneh, saudara. Ada jemaat ketika mengalami masalah yang berat, dia tidak mau datang ke Tuhan. Doa, yuk berdoa, yuk cari Tuhan. Aduh Pak, banyak masalah, nanti saja, ya kan? Juga ada yang aneh, sudah diberkati Tuhan juga tidak mau cari Tuhan, ya. Tapi saya tahu ini adalah orang-orang kuat yang bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, jangan ikut itu, saudara, ya kan? Mari kita ikuti teladan daripada Paulus. Mari kita ikuti teladan daripada Yesus Kristus Tuhan. Saya pribadi bersama dengan istri, saya mau berani berkata maaf kepada Bapak Ibu sekalian, bukan sombong. Saya berani berkata, ikutilah teladan saya. Seperti saya meneladani Kristus. Ketika kami mengalami proses yang berat di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, kami tidak lari, saudara. Kami tidak melarikan diri. Maaf, kami ke Amerika bukan melarikan diri. Maaf, kami ke Amerika bukan melarikan diri. Tapi kami ke Amerika setelah semuanya beres di Indonesia. Keuangan kami beres, pelayanan kami beres, rumah tangga kami beres, keluarga kami beres, diproses oleh Tuhan. Tuhan bawa kami ke Amerika. Dan kami sadar, saudara, kami ini orang nggak ada apa-apanya. Maka itu kami rajin berdoa, saudara. Maka itu kami kemudian Tuhan bawa untuk menyelenggarakan doa fajar. Supaya apa? Supaya roh ini menular kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu yang ada di Amerika ini, bahkan sekarang diikuti doa fajar ini dari Jakarta, dari Semarang, dari kota Solo, kemudian juga dari Sulawesi, ya. Mereka cari Tuhan. Saya sungguh bersyukur, saudara. Mengapa? Karena mereka menyadari mereka membutuhkan Tuhan. Nah, hari ini saya sampaikan dua hal saja. Mari Bapak Ibu sekalian, kita meneladani apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus meneladani Kristus. Saya, saudara, meneladani Kristus Tuhan, yaitu menjadi teladan ketika menghadapi kesukaran. Waktu ngadepin kesukaran dalam keluarga, kami tidak tinggalkan pasangan kami. Ketika kami mengalami kesukaran di dalam ekonomi, kami menghadapi kesukaran itu, saudara. Dan kami, saudara, meneladani Paulus, kami meneladani Tuhan Yesus, yaitu suka dengan kehidupan yang namanya doa. Bapak Ibu sekalian, kita beruntung loh, kita itu berasal dari negara yang religius, saudara, ya. Di mana negara yang religius Indonesia itu penduduknya meskipun mereka tidak beragama Kristen, tidak percaya kepada Yesus, mereka suka berdoa. Nah, kita ini yang sudah diangkat sebagai anak-anak Allah sehingga kita bisa ketemu dengan Tuhan setiap saat. Alangkah sayangnya kalau kita tidak memiliki kehidupan doa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata. Sekarang Roh Kudus yang menolong kami. Anugerai kami kuasa, kekuatan. Untuk hidup kami ini menjadi teladan. Khususnya ketika kami menghadapi kesukaran, kami tidak lari seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yang kedua, kami mau menjadi teladan dalam kehidupan berdoa. Sehingga orang-orang di sekitar kami bisa melihat bahwa kami ini betul-betul orang yang lemah. Yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.